Kalian tahu nggak gaji Dirut Pertamina Patraniaga udah ditetapin sama Menteri BUMN Erick Thohir. Dirut Pertamina digaji 4,7 miliar per bulan loh. Per bulan, tapi masih korupsi 193,7 triliun per tahun. Terima kasih kita ucapkan sama Kejagung yang udah bongkar permainan Pertamina yang tipu rakyat Indonesia selama ini. Ngisi Pertamax ternyata bukan Pertamax, melainkan Pertalite yang dioplos. Panik karena takut nggak laku kali. Pertamina rame-rame buat klarifikasi kalau yang diedarkan sekarang murni, tapi rakyat sudah terlanjur kecewa dengan skandal korupsi. Pengoplosan Pertamax dan Pertalite dinilai telah melanggar hak-hak para konsumen. Pemerintah harus melakukan audit total kepada semua hal yang berkaitan dengan Pertamina, bukan hanya penjualan BBM saja. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu. Ini adalah korupsi paling gila menurut gua, paling niat, paling ngaco, paling gak masuk akal. Lu bayangin, Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jadi selama ini gue ngasih Pertamax tuh Pertalite, tapi gue nggak ngantri, udah gitu aja. Pantesan gue serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Ini kalau dibilang oknum tapi banyak, ngerugiin negara yang nggak mungkin sedikit. Ini kalau nggak hukumannya berat sih, ngaco sih, kacau. Gila, Pertalite dioplos cuy. Wow. Saya minta maaf karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan ya namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Dan awalnya sih saya iseng-iseng aja. Tapi kok lama-lama enak juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel. Minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012, udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang, tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin, silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Kejagung sebut ada peluang Ahok dipanggil karena kasus korupsi Pertamina. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kartu nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin dari tahun 2018 sampai 2023 selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehalan di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker, masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin, berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia. Lalu tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina, kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara, masyarakat ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong.
Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana, yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk satu negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin di Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gua untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain coba komen di bawah. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax RP12 sampai 14.000 isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda, ganteng-ganteng semua tuh, ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax sih. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesal banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi dilaporinnya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih dan semua orang melihatnya itu kayak ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau gak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun, sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian, gaji direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut, yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu, karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi
dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lurus dulu Pak, lurus. Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019 sampai 2024. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero yang menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 26 Februari 2025 malam, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini tidak akan luput dari pemeriksaan. Penyelidikan ini mencuat setelah Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam skandal korupsi tersebut. 2 tersangka terbaru adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Korn, VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 22 November 2019 berdasarkan keputusan Menteri BUMN. Ia kemudian mengundurkan diri pada tahun 2024 dengan alasan ingin mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024. Sejauh ini belum ada kepastian apakah Ahok akan benar-benar dipanggil. Namun mengingat pernyataan Kejagung yang menegaskan akan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, peluang Ahok untuk dimintai keterangan tetap terbuka. Kasus ini berpusat pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang terjadi dalam rentang waktu 2018 sampai 2023. Modus yang digunakan antara lain pengoplosan produk minyak berkadar oktan rendah dan oktan tinggi, serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang. Akibat praktik ini, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejagung telah mengungkap adanya kesepakatan ilegal dalam pengadaan minyak mentah yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. Selain Maya Kusmaya dan Edward Korn, 7 tersangka lain yang telah ditetapkan diantaranya Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yogi Firnandi, Agus Purwono, Muhammad Keri Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadan Judo. Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan minyak mentah dan bahan bakar yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan markup harga. Dugaan lain menyebutkan adanya manipulasi harga impor bahan bakar yang membuat negara mengalami kerugian besar.